seluruh dunia ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun orang yang bisa memahami, mendefinisikan maksud daripada Rasulullah melebihi daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, akan saya jawab dari pemikiran daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan engkau didik anak-anakmu sesuai dengan zamanmu. Pendidikan anak dulu dengan anak sekarang itu berbeda. Anak di sini bukan berarti anak kandung, bukan berarti anak yang dia secara genetiknya bisa jadi itu adalah santri, bisa jadi itu adalah orang pendengar nasihat. Si pendengar nasihat ini bukan hanya pejabat, bukan hanya artis, bukan hanya pedagang. Siapapun yang mendengarkan dakwah kita, ini hendaknya bagaimana caranya dakwah ini diterima oleh mereka. Ini saya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua lebih dahsyat lagi. Apakah benar, sebentar, apakah benar Habib ini adalah orang yang dibenci oleh Allah karena Habib ini pro rezim? Serem ya Pak. Pro rezim, bukankah yang dibenci oleh Allah itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang dibenci oleh penguasa? Tak jawab ya Mbak ya. Satu-satu dulu. Nah, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamanmu. Apa maknanya? Kalau mendidik anak koyok zaman biyen, melayu anakmu. Biyen itu anak dikandani gak kena digepuk, dipukul sampai dengan kata keras. Akhirnya apa? Si anak tadi lari dan lebih nurut kepada teman-temannya. Karena apa? Cara mendidiknya sudah tidak benar. Ikuti bagaimana caranya si anak ini bisa mencintai ajaran kita, keinginan kita, dan sesuai harapan kita. Dan pahami betul ketika kita menyampaikan nasihat, kita harus tahu siapa yang ngajak berbicara. Kalau yang diajak berbicara itu adalah para santri yang mereka bergelut di dunia ilmu, yang mereka bahas biasanya masalah nahwu, usul fikih, tafsir, mantik, sirah. Kalau saya ceramah di majelis Ridwan model kayak saya ngajar di pondok, bubar Pak jamaah Pak. Ini isim maf'ul, oh ini jar majrur, meneng tolah apa jar majrur, gedang goreng apa ya, gak nyampe. Jadi buatlah agama ini menjadi agama yang orang itu bisa tertarik dengan kita. Jadi yang mendengarkan itu, oh iya ya, tapi ada isinya, bukan juga ngawur dan bukan juga berkata kotor, bukan juga berkata jorok ya. Kecuali mencontohkan istilah fikih yang memang harus mendasar. Jadi misalnya ada istilah itu ada mani, ada madhi, ada wadhi. Mani itu bagaimana, wadhi itu bagaimana, dan wadhi itu bagaimana. Jadi dijelaskan. Ada madhi, ada wadhi, ada mani. Nah bagaimana? Nah, mani itu yang apabila keluar dengan diiringi syahwat dan keluarnya seperti ini, itu bukan jorok tapi pendidikan fikih. Dan juga ada katakan madhi. Perbedaannya apa antara madhi dan wadhi? Madhi dan wadhi itu berbeda. Yang satu itu keluarnya karena puncaknya syahwat, yang satu keluarnya seperti bentuknya seperti mani, tapi karena dia telah mengangkat beban berat. Orang laki itu mengangkat beban berat, keluar seperti sperma. Nah, itu namanya apa? Dijelaskan. Ini bukan sesuatu yang jorok, tapi menjelaskan secara
spesifik. Nah, kemudian dakwah ini sudah mulai terjadi degradasi ya ikhwan. Pandai-pandailah kita merebut simpatik semua orang. Pandai-pandailah kita ini merebut hati semua orang. Ini sekarang dakwah modelnya itu bukan sesuai syariat halal haram. Sekarang dakwah ini berebut simpatik. Bagaimana caranya mereka itu mengidolakan Rasulullah? Bagaimana mereka itu caranya cinta kepada orang yang pakai surban, bukan benci kepada orang yang pakai surban. Gimana caranya orang itu benci, gimana caranya orang itu cinta kepada para habaib, para kiai, bukan orang itu benci kepada para habaib, para kiai. Itu bentuk mendasar dari segala pertanyaan. Lalu apa dasarnya seseorang itu mendatangi para pejabat untuk berdakwah? Belajarlah Anda bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang mendatangi Fir'aun. Berarti buruk Nabiullah Musa. Nabi Musa datang ke Fir'aun dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau Anda punya pikiran, oh ini habaib, kiai, ulama datang ke pejabat berarti buruk, dengan dasar statement ini bahwa sebaik-baik ulama yang mereka tidak berada di pintu para pejabat, dan sebaik-baik pejabat yang dia datang kepada ulama. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan nasihat, dalam rangka memberikan dukungan perbuatan baik. Itu seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan ketika berbicara, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Orang itu kalau ngomong, Anda lihat Rasulullah SAW disifati di dalam Al-Quran sebagaimana indahnya, parasnya Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau faddan ghaidul qalbi la nafuddu min haulik. Nabi Muhammad itu perangainya orang yang paling indah suaranya. Tidak ada orang yang lebih indah melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada bau harum seperti bau harumnya Nabi Muhammad SAW. Sampai diceritakan ketika Ummu Sulaim melihat Rasulullah SAW berkeringat, langsung ambil botol, minta izin kepada Nabi Muhammad untuk nadongi, menyimpan keringat yang keluar daripada tubuh Rasulullah SAW. Saking harumnya keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kudu keringatmu, mbek keringatku ya badek ambune. Keringatnya Rasulullah ahsanut thib, paling baiknya pewangian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, engkau ya wahai Rasul yang suaramu paling indah, paling merdu, wajahmu yang paling indah, paling tampan, bau harummu yang paling wangi. Namun jika engkau berkata kasar, berkata buruk, niscaya engkau akan dijauhi orang. Engkau itu akan dimusuhi orang. Orang gak simpatik sama engkau. Ini Rasulullah Nabi Muhammad yang wajahnya paling indah, suaranya paling merdu. Kalau berkata kasar, dia akan dijauhi. Beliau akan dijauhi oleh umatnya, dijauhi oleh orang. Bagaimana dengan kita? Kita lebih mengkhawatirkan lagi. Untuknya ketika kita mengenalkan seseorang dengan agama Allah, agama Rasulullah, pilih kalimat yang paling enak didengar. Pilih perilaku yang paling membuat orang itu nyaman. Bagaimana orang itu simpatik dengan orang pakai surban? Bagaimana caranya orang itu senang, bahagia, nyaman, tidak takut dengan orang yang pakai surban? Mengingat
pembunuhan karakter Islam ini sudah luar biasa dilakukan. Islam dituduh teroris, dituduh menjagal manusia, dituduh mengebom. Wah, tuduhan macam-macam kepada Islam. Yang dituduh surban lagi, yang dituduh jubah lagi, yang dituduh cadar lagi. Teroris yang ngebom gereja cadar, mana ada kayak begitu? Orang kalau mau ngebom gereja, orang kalau mau ngebom tempat ibadah, dia Islam mau ngebom pakai cadar dulu baru ngebom, nggak mungkin Pak. Caranya bagaimana kita tepat sasaran? Ya nyamar kan. Orang kalau punya orang teroris betul, kalau mau menuju sasarannya dia sudah berpakaian yang tidak disangka-sangka oleh orang. Kalau dia biasanya pakai, katakanlah biasanya dia pakai gamis, pakai jubah, jenggotnya panjang. Ini kalau dia mau melakukan aksinya pasti ya nyamar kan. Cukur dulu brewoknya, terus mungkin dia pakai baju, pakai celana jeans biar dia nggak ketahuan masuk. Kalau dia biasa, kalau perempuan dia pakai cadar, dia buka cadarnya, mungkin pakai baju ketat, tapi tujuannya dia untuk ngebom tadi. Itu masuk akal menurut saya. Lah masa orang mau ngebom abek gamisan, Pak? Akal warasnya itu di mana? Nah, ini tidak ubahnya adalah orang yang sudah memfitnah Islam. Islam sudah difitnah habis-habisan. Islam sudah dibunuh karakternya. Nah, jangan kita tunjang untuk meyakinkan manusia bahwa ucapan mereka itu benar dengan kata-kata kasar kita, dengan singkap keangkuhan kita. Dan ini memang membutuhkan daya hati yang luar biasa. Yang diucapkan ini benar kalau dalam rangka dia meminta sumbangan, golek proposal. Iya benar. Seburuk-buruk ulama, seburuk-buruk kiai, seburuk-buruknya habaib yang mereka datang ke pintu-pintu pejabat untuk minta sumbangan, untuk minta proposal, bantuan, betul. Tapi kalau misi dakwah untuk mengenalkan mereka kepada Rasulullah, mengenalkan mereka kepada Nabi Muhammad, atau memperingatkan mereka para pejabat, engkau jangan berbuat maksiat, engkau jangan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Ini wajib kita dakwah ke mereka. Tinggal tujuan, visi misinya apa. Kita jangan terhasut, ya, jangan terhasut oleh mereka yang iri dengki dakwah ini tidak sampai. Alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah NU sudah masuk ke semua parlemen, masuk kementerian, masuk ke tempat-tempat strategis pemerintahan sekarang. Alhamdulillah, harus diteruskan dakwah ini. Mereka nyaman dengan kita. Orang-orang itu yang mencaci maki kita, dakwah ke pejabat itu orang-orang yang iri dengki. Orang yang iri dengki nggak bisa seperti kita. Iri dia, hasut. Dia kok iso ya? Habib ini kok bisa dengan para pejabat? Kiai ini kok bisa dengan para pejabat? Saya kok nggak bisa? Iri dia. Apalagi kemarin kan sampai nyebar di medsos, ada seorang ustadz yang afiliasinya kepada bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang mengkafirkan orang tua Nabi kemarin, yang mengkafirkan orang tuanya Nabi Muhammad, kafir, maulid bid'ah syirik. Akhirnya mereka karena mau dimaku pas pampres, akhirnya saya klarifikasi, saya telepon, betul enggak maku pas pampres? Saya telepon Istana Negara, saya telepon, saya komunikasi dengan para pejabat. Apa betul ulama ini yang dulu mengkafirkan orang tua Nabi, yang afiliasinya kepada takfiri, syirik, bid'ah, kafir, ini kau undang ke Mako Pas Pampres? Enggak, Bib, bohong, itu hoax, enggak mungkin. Nah, tujuan kita dakwah seperti itu, melindungi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita enggak pernah dakwah ke mereka, Anda berharap siapa yang mau mendakwahi mereka? Siapa mau mendakwahi mereka? Siapa? Berat ya ikhwan, berat. Rugi ongkos, rugi pikiran, dicaci maki, biarlah.
menjadi kafaratud dzunub kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dasar mereka benar-benar iri dengki kepada hasud. Itu orang hasud, iri dengki. Kenapa kita bisa ke pemerintahan, mereka nggak bisa? Mereka tertutup. Kenapa? Iri, makanya mengirim. Oh, itu orang dibenci oleh Allah, benci Rasulullah. Seburuk-buruknya pejabat, iri dengki. Nah, kemudian yang kedua, Habib ini termasuk orang yang dicintai oleh rezim. Bukankah itu termasuk dari musuh Allah? Carilah ulama-ulama, kata Imam Syafi'i, carilah ulama-ulama yang dibenci oleh rezim. Ya, populer sekali kan? Kan populer sekali. Carilah ulama-ulama yang dibenci oleh rezim. Jangan cari ulama-ulama yang dicintai oleh rezim. Rezim ini dimaksud ya. Rezim itu adalah satu bentuk kekuasaan yang dia mengintimidasi umat Islam, yaitu yang dimaksud adalah kafir harbi. Kafir yang memusuhi Islam. Nah, pemerintah Islam. Pemerintah Islam mengundang para ulama, mengundang para habaib. Oh, berarti habaib ulama yang ini berarti dia musuhnya Allah. Akal macam apa ini akhir ini? Terus Anda berharap parlemen pemerintahan diisi oleh orang-orang yang bukan ahlu sunnah gitu? Diisi oleh orang-orang yang mengenalkan agama. Jadi cerdas orang-orang itu ketika mengambil pemikiran atau mengambil daripada sikap. Ya, ini permulaan. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang lebih sadis lagi. Saya akan jawab juga yang lebih sadis ya. Silahkan, untuk netizen yang mau tanya, silahkan tulis di kolom DM deep message-nya Ridwan Tuban, Instagram Ridwan Tuban, atau deep message saya yang saya anggap ini menjadi pertanyaan populer, pertanyaan yang didesas-desuskan. Saya akan jawab, bukan dalam rangka pembelaan diri, bukan dalam rangka mengharumkan nama diri. Anda harus tahu bahwa thariqah kita ini thariqah mahabbah, thariqah bagaimana caranya agama Islam ini dicintai orang. Bagaimana caranya orang kalau lihat orang pakai surban itu, alhamdulillah orang pakai surban, senang. Anda lupa kalau dulu orang pakai surban dibilang teroris. Saya pakai surban, teroris. Oh, nggak jubah kalau teroris. Anda ingat 10 tahun yang lalu saat Amrozi, Imam Samudra dulu, ingat nggak? Saya waktu itu pulang dari dakwah pakai jubah, rame-ramenya bom-boman loh, rame-ramenya orang pakai bom. Saya turun dari mobil pas malam minggu, dakwah malam minggu. Waktu itu di mana saya lupa. Saya mau beli oleh-oleh buat yang di rumah, turun di Indomaret. Di situ ada anak-anak muda pada duduk-duduk. Begitu saya turun, kalau tidak salah saya sama Haji Ahmad waktu itu. Sama Haji Ahmad. Saya turun dari mobilnya Haji Ahmad, turun. Begitu saya turun dari mobil, ketok pakai jubah putih, surbanan putih. Ikut cah nom Melayu kabeh. Ono teroris, Melayu kabeh. Bayang no. 10-15 tahun yang lalu Islam ini, jubah ini dianggap sebagai kaum teroris. Orang gak nyaman dengan orang pakai jubah, gak nyaman. Para pejabat ini dengan orang pakai jubah gak nyaman, pakai surban gak nyaman. Ini dianggap musuhnya pemerintah. Jubah dianggap musuhnya pemerintah, surban dianggap musuhnya pemerintah. Anda ini perang opini ya ikhwan, yang mereka dengan kata-kata tegasnya kepada pemerintahan, silahkan mereka dengan kata-kata tegasnya, dengan kata-kata tajamnya, silahkan mereka dengan kata-kata tajamnya, silahkan. Itu dakwah mereka, itu cara mereka. Dengan kata-kata mereka tegas, yang benar-benar runcing, silahkan. Itu mungkin dengan ucapan runcing, dengan ucapan tegas, mungkin para pejabat itu yang nggak mau mendengarkan dakwah kami yang lembut akan dirubah hatinya oleh Allah. Namun kami ini yang datang dengan cara-cara lembut, datang dengan membawa hadiah, datang dengan memuji, jangan katakan kami ini orang yang menjilat. Jangan katakan kami ini orang-orang yang pro rezim dan lain sebagainya. Anda tahu dari mana?
Ini berebut simpatik, dakwah ini berebut simpatik. Bagaimana caranya surban, jubah ini dicintai oleh semua orang nyaman. Setelah kita dakwah sekian lama, Habib Umar bin Hafid mengenalkan jubah, mengenalkan imamah, para santri-santrinya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari Haramain mengenalkan jubah, mengenalkan imamah. Mereka dakwah dengan gosidah, Habib Syekh dengan gosidahnya, dengan jubahnya, dengan imamahnya. Akhirnya umat ini nyaman dengan imamah, nyaman dengan surban, nyaman dengan jubah. Begitu saya datang, wah, ketemu saya dulu saya dikatakan teroris. Kalau sekarang dijak selfie be arek-arek. Bib selfie bib ya. Sing selfie mana ono ibu-ibu ngejak selfie mana? Ada ibu-ibu ngejak selfie. Bib, ini lipstik saya baru loh, Bib. Selfie, bayangnya. Selfie. Bib, selfie ya aku mau nikah. Mbok gelo gitu. Saya bilang ndak, nanti dia ini ternyata jubah ini surban wong surban iki pancen galak-galak. Jajal. Ayo Bib, pepet-pepet. Selfie Bib. Selfie. Elek Bib. Balik ke mana? Sik Bib, pesen mana? Batin usah ngelek iki ra enem tutu atine. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang itu nyaman dengan cadar, orang itu nyaman dengan jubah, nyaman dengan surban. Lah ngomong surban, alhamdulillah senang. Oh yo aman deh ini. Jangan ojo ngamuk. Ya memang mereka dakwah dengan caranya yang tegas. Itu udah dakwah mereka, cara mereka. Dan ada konsumen memang yang mereka menikmati tegas. Betul ya, inilah wujud Rasulullah ketegasannya. Ada wujud Rasulullah yang teduh, yang damai, merangkul sana, merangkul sini. Kan karakternya sahabat itu berbeda-beda. Ada karakternya Sayyidina Abu Bakar yang mereka mengayomi, karakternya Sayyidina Umar dengan pasukan, dengan ketegasannya, Sayyidina Utsman dengan ekonominya, Sayyidina Ali dengan ilmiahnya, dengan ilmunya, kan begitu. Oh padakno kabeh. Jangan kalau kita ini berbeda pendapat, bukan jangan jadikan musuh. Iki iki disenengi mbek rezim. Iki musuh kita. Ini orang yang sempit pemikirannya. Jadikan orang semua ini nyaman dengan kita. Jadi kemanapun ada orang pakai surban, alhamdulillah senang. Ayo. Di majelis taklim loh masih ada sampai sekarang. Orang pakai cadar. Yang hadir majelis taklim itu ninja. Kan saya kayak kayak ngono. Dianggap majelis taklim ini orang yang datang majelis taklim. Orang datang majelis taklim mencaci maki cadar. Terus bagaimana orang-orang yang nggak hadir majelis taklim? Yang dengar ceramah, yang dengar maulid, yang dengar begini, ini masih mencaci maki cadar. Terus bagaimana harapan besar kita kepada orang-orang yang di luar sana? Kalau kita tidak berkata yang baik, tidak berkata yang sopan, berkata yang halus, cari simpatik ya. Kita berebut simpatik. Jadikan semua orang ini mencintai dakwah. Jadikan semua orang ini mencintai surban dan jubah. Jangan surban dan jubah dijadikan ancaman kepada siapapun. Karena kata Habib Umar, dakwah kita ini menyambungkan lisan Rasulullah SAW. Bukan dakwah yang menakut-nakuti orang, bukan dakwah yang mengancam orang, bukan dakwah yang berkata kasar. Enggak, dakwah kita adalah dakwah penyambung lisan Nabi Muhammad SAW. Dan saya tutup juga, kita jangan sampai juga mengkritik, mencemooh mereka yang berdakwah dengan tegas. Sama mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu. Sama kita dengan cara yang halus, mereka dengan dakwahnya yang tegas, dengan kata-kata yang runcing. Itu mereka juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ribut masalah ini. Tetap semua para pejuang dakwah harus kita dukung dan sokong ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin belum ada pertanyaan. Insyaallah minggu yang akan datang, Senin yang akan datang, sediakan pertanyaan apapun selama saya bisa jawab. Insyaallah saya akan jawab. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tanzil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة سحبه والحمد لله في البدء وتناهي والحمد لله رب العالمين.